Hello, I'm a Mac. And I'm a PC. Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 hal terburuk yang telah dilakukan Apple. Untuk lebih banyak video tentang bisnis, wirausahaan, dan kesuksesan, lihat saluran Konteks TV kami. How many times have I hit agree to that and I've never even read one line of it? I'm sorry, Gavin. It's Apple Maps bad. The company saying, "We know that some of you feel Apple has let you down. We apologize." Di daftar ini, kita akan melihat beberapa keputusan Apple yang dianggap kurang baik. Ini termasuk perubahan perangkat keras dan perangkat lunak juga, serta kebijakan perusahaannya sendiri. Apa kita melewatkan keputusan terburuk dari rumah Steve Jobs? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, hilangnya tombol Home. Dengan diperkenalkan iPhone pada tahun 2007, Apple meledakkan bom yang selamanya mengubah landscape smartphone. Did somebody say calamari? Pasar yang dulunya dipegang secara eksklusif oleh pengguna bisnis sekarang terbuka untuk umum. Keyboard fisik dan antarmuka kikuk digantikan oleh satu tombol dan layar besar. And on the front, there's only one button down there. We call it the home button. It takes you home from wherever you are. And that's it. Para pesaing segera mengikuti dengan perangkat sejenis dan semua orang menjadi terbiasa menggunakan tombol home di ponsel mereka. Jadi ketika rumor beredar pada tahun 2017 bahwa Apple menghentikan home button-nya, banyak penggemar lama yang kesal. And no home button on the iPhone X means you have to try to erase 10 years of muscle memory and relearn some basic day-to-day tasks. Terlepas dari penolakan awal, pengguna iPhone pun akhirnya terbiasa juga. Dan bahkan sekarang kompetitor pun mengikutinya. Nomor 9, mouse pop. This, as you may know, is our mouse. And some people don't like it. Di awal 60-an, Douglas Engelbart menemukan mouse komputer pertama. Sejak itu ada banyak variasi dari perangkat keras komputer ini. Dari trackball hingga mouse vertikal dan segala sesuatu di antaranya. Banyak variasi telah dicoba. Pada tahun 1998, Apple memilih untuk merilis mouse pertama mereka yang menggunakan antarmuka USB. Selamanya mencoba untuk membedakan diri mereka sendiri, ide terbaik Apple pada saat itu adalah mengubah apa yang pada dasarnya adalah keping hoki menjadi mouse. However, the shape wasn't highly praised, but the fact that it was USB made it very convenient. Selamanya dianggap sebagai salah satu produk terburuk Apple, perangkat ini secara universal dibenci oleh penggunanya. Sangat canggung untuk dipegang dan berulang kali berputar ke berbagai arah. Akhirnya pada bulan Juli 2000, mereka membuat Apple Pro Mouse yang mengakhiri desain mengerikan ini. Some people think that this is the worst mouse in the world. We'd like to change that. And today we are introducing a new mouse. Yay! Nomor 8, sistem iTunes. Awalnya dirancang untuk menjadi tidak lebih dari pemutar media, iTunes menjadi jauh lebih esensial sekarang. And so I think it's fair that we can now change Rip Mix Burn to Buy Mix iPod. Selama bertahun-tahun, banyak pengguna iPhone dan iPod dirantai ke aplikasi desktop lawas ini. Pengguna harus menyikronkan perpustakaan musik ke perangkat mereka, dibandingkan perangkat lain yang hanya harus copy-paste saja. Entah karena lambatnya aplikasi itu, atau update yang tampaknya nggak ada habis, iTunes akhirnya menjadi hal yang paling dikesal oleh banyak penggemar Apple yang paling setia. How many times have I hit agree to that and I've never even read one line of it? Untungnya untuk pengguna Mac, sekarang telah pensiun dan digantikan oleh aplikasi mandiri seperti Apple Music. The future of Apple Music, or iTunes, is not one app, but 3. Apple Music, Apple Podcasts, and Apple TV. Tapi pengguna Windows, kami minta maaf untuk mengatakan bahwa kamu mungkin perlu menyimpannya sedikit lebih lama. Nomor 7, peluncuran Apple Maps. In iOS 6, we have built an entire new mapping solution from the ground up, and it is beautiful. Sejak awal iPhone, Google Maps adalah aplikasi navigasi pilihan. Namun perselisihan dengan hak eksklusif Google untuk petunjuk arah belokan demi belokan di Android mengubah semuanya. Pada bulan September 2012, Apple Maps diumumkan untuk menggantikan Google sebagai aplikasi pemetaan default pada iPhone. The goal, go head-to-head with Google for mobile map domination. Setelah dirilis, Apple menerima feedback jelek dari pengguna terkait peta baru mereka. Banyak tempat yang salah eja atau dihilangkan sama sekali. Don't tell me this is Zune bad. I'm sorry, Gavin. It's Apple Maps bad. Banyak peta yang meleset, dan dalam beberapa kasus lebih terlihat seperti naik taman hiburan daripada jalan. Saking buruknya, bahkan CEO Apple, Tim Cook, membuat permintaan maaf resmi kurang dari sebulan setelah rilis. Ayo Apple, kamu pasti bisa lebih baik. Nomor 6, datangnya pajak. Musim pajak selalu membayangi kita dan bagi banyak orang.
Itu berarti membayar kembali hutangmu. Namun berbeda untuk Apple, dilaporkan bahwa mereka menggunakan beberapa akuntansi kreatif untuk menghindari membayar pajak dalam jumlah besar atas keuntungan mereka. And they move these profits to Ireland, obviously because they have a very sweet tax deal with the Irish government. That means that they have to pay very, very low taxes. Karena undang-undang pajak yang unik, Apple dapat mempertahankan sebagian besar keuntungannya dengan memindahkan uangnya ke rekening luar negeri di Irlandia, Belanda, dan bahkan Pulau Jersey, Inggris yang kecil. Now, most companies in Ireland are supposed to pay what's called a signature tax of about 12.5%. But today, the European Commission revealed that Apple has been paying way less. Uni Eropa akhirnya mendenda mereka lebih dari 14 miliar dolar. I have no current plan to bring them back at the current tax rate. All right. Is that the same way as saying unless we reduce our tax rates, you're not bringing them home? Is that the same way? No, I don't think it's the same, sir. How's it different? Mereka akhirnya membawa sebagian dari keuntungan itu ke Amerika Serikat, tapi dengan tagihan pajak sebesar 38 miliar dolar. Nomor 5, Epic Games versus Apple. Sejak peluncuran toko aplikasi, banyak pengembang mengeluhkan pemotongan keuntungan aplikasi yang tinggi dari Apple. Banyak yang merasa royalti 30% untuk Apple terlalu tinggi. Untuk Epic Games, membuat game Fortnite, mereka memutuskan kalau mereka sudah muak. It's not just Epic Games. Spotify, Airbnb, Tinder, Facebook, and Netflix have all had disputes with Apple over App Store rules. Pada bulan Agustus 2020, Epic memperbarui Fortnite versi iOS mereka yang memberi para gamer kemampuan untuk membeli mata uang dalam game dari pengembang video game dengan harga yang lebih rendah dibanding harga penuh dari App Store-nya sendiri. Setelah update itu masuk, langsung dihapus oleh Apple-nya sendiri. This has been brewing for quite a while. The CEO of Epic, Tim Sweeney, has been angry at both of these app stores for quite some time. The issue? Money. And who gets to make it? Gugatan menyusul mengutip praktik anti persaingan Apple. Ini semakin meningkat ketika Apple mengancam untuk mencabut lisensi pengembangan mereka, terutama game yang menggunakan Unreal Engine mereka. Itu kemudian diblokir di pengadilan, tapi pertempuran antara keduanya masih berlanjut hingga hari ini. We shall prevail. Nomor 4, dadah jack headphone. Apple EarPods are the most popular headphones in the world. And with iPhone 7 and 7 Plus, we're moving to connecting them over Lightning. Pertama adalah tombol home, lalu USB diganti Lightning port, kemudian sekali lagi Apple memutuskan untuk mendobrak tradisi dan menghapus bagian penting lain dari iPhone. Dengan dirilisnya iPhone 7, jack headphone tercinta dihilangkan dari perangkat keras smartphone. Hal ini pada gilirannya menyebabkan reaksi buruk dari pengguna dan orang dalam bisnis. Why have so many of us been so reluctant to get rid of this? Well, there's the cliche that change is hard, but it honestly goes beyond that. You know, the cord on the headphones also serves a functional purpose, whether you're reaching for them in your bag or trying to make sure the right doesn't get separated from the left. Banyak yang merasa bahwa Apple memaksa penggunaan teknologi wireless yang belum siap untuk mainstream. Yang lain marah karena tidak dapat mengisi daya perangkat mereka saat mendengarkan musik dan harus membawa dongle lain untuk mengecas dan mendengarkan musik. I'm so used to my headphones and it's really inconvenient. Port jack tetap ada di iPad, tapi belum terlihat di ponsel mereka sejak penghapusan di awal. Nomor 3, downgrade yang direncanakan. Dengan siklus tahunan ponsel baru, para kritikus Apple sering bertanya-tanya apakah perangkat tersebut sengaja dibuat menurun seiring waktu. Let me just list them for you so you can see if your phone is one of the ones that's affected. The iPhone 6, 6S, SE, and iPhone 7. Ternyata hal ini memang benar. Perusahaan merilis pernyataan pada bulan Desember 2017 mengakui praktik tersebut. The company saying, "We know that some of you feel Apple has let you down. We apologize." Mereka menyatakan bahwa perangkat iPhone lama sengaja diperlambat untuk membantu menjaga kinerja sistem. Perusahaan telah mengalami masalah mengenai baterai mereka, tapi para pengguna tidak percaya alasan itu. Apple acknowledged the problem and said iOS 10.2.1 would reduce the amount of unexpected shutdowns. Petisi online dan bahkan beberapa gugatan diajukan terhadap perusahaan karena praktik penipuan mereka. Mereka akhirnya menyediakan fungsionalitas di perangkat untuk mematikan kinerja baru ini, tapi pada saat itu kerusakan telah terjadi. Nomor 2, harga tinggi. Satu hal yang bisa disepakati banyak orang adalah bahwa produk Apple sangat mahal. Komputer Apple II dijual sekitar $1.300 pada tahun 1977. Kids can teach themselves arithmetic.
or the family can invent their own Pong games. The possibilities are endless. It's called Apple II. Hanya beberapa tahun kemudian, orang-orang seperti Commodore, Atari, dan Texas Instruments akan menjual komputer pribadi lainnya dengan harga kurang dari setengah harga itu. Bahkan di tahun 2021, baik itu ponsel atau komputer, harganya terus berlanjut untuk menjadi jauh lebih tinggi dibanding dari pesaing mereka. There's even an official term for this phenomenon. It's called the Apple tax, which describes the extra money customers are willing to pay for an Apple product over a competitor product with similar features. Apple mengklaim harga yang lebih tinggi karena kualitas produk mereka yang superior. Namun biaya sebelum laba dari perangkat mereka sebanding dan terkadang lebih rendah dari pesaing mereka. Dengan penggemar setia yang terus mengantri untuk perangkat keras mereka, harga yang lebih murah kemungkinan tidak akan datang. So that brand loyalty translates into a premium that they're able to extract from customers who are unwilling to switch out of the Apple ecosystem. Sebelum kami ungkap pilihan pertama, berikut adalah honorable mention. Atau menurut kami, dishonorable mention. Tidak ada waktu yang tepat untuk membeli iPhone. Apa kita harus membeli sekarang atau menunggu model baru tahun depan? If you don't need that new phone and you don't want to spend a ton of money, I still think you should wait and go for the iPhone 11 at that point, because chances are it's going to be $100 to $150 less than you would pay right now. Di Apple Store, mungkin mereka nggak harus menyebut diri mereka jenius. Lately, however, that positive image is being tarnished by stories of customers being wildly overcharged for repairs in Apple Store. Tidak mendukung software flash. Mungkin ini bukan ide yang buruk sih. The way we've succeeded is by choosing what horses to ride really carefully, technically. We try to look for these technical vectors that have a future and that are headed up. And, you know, technology, different pieces of technology kind of go in cycles. iPhone 6 yang membengkok. Handphone seharusnya tidak membengkok seperti mainan. A lot of users have been uploading complaints and even photos to social media saying that after they kept the phone in their pocket for hours on end, they pulled it out and it seemed to have a curve to it. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, kondisi kerja Foxconn. Do you have any comments on what's going on at Foxconn because of all the press around? Oh, sure, yeah. We're pretty on top of that. Seperti banyak perusahaan teknologi lainnya, Apple menangani proses manufaktur di negara-negara seperti Tiongkok. Foxconn, produsen elektronik yang membuat perangkat Apple, telah berulang kali dituduh melakukan kondisi kerja yang tidak etis. An exhausted workforce, people sleeping on their breaks, others falling asleep as they work. 60 jam kerja seminggu, akomodasi paksa di pabrik, dan penghasilan $100 sebulan hanyalah di awal. Karyawan yang dilaporkan terkena racun mematikan mengalami kehilangan perasaan pada ekstremitas mereka, bisa pusing, dan bahkan ketidakmampuan untuk menggunakan anggota tubuh tertentu. Tekanan dan kondisi kerja di salah satu pabrik bahkan mendorong beberapa karyawan untuk bunuh diri. Memaksa perusahaan memasang jaring untuk mencegah upaya lebih lanjut dan menjanjikan kenaikan gaji. Untuk kredit mereka, Apple telah bekerja untuk Foxconn untuk memperbaiki situasi ini, tapi kami belum yakin apakah semuanya benar-benar menjadi lebih baik. What do you want the people who end up buying this to know about you? I want them to know me, she says. I want them to know we put a lot of effort into this product, and when they use it, please use it with care. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.